Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita ketemu lagi di video yang keempat ya, berarti sekarang ya. Nah, video keempat ini Pak Budi juga akan ngebahas tentang dua materi ya sekaligus ya. Nah, kemarin kan kita sudah ngebahas terkait bagaimana hubungan delta G dengan K di video sebelumnya Mas Bapak ya, dan bagaimana hubungan antara reaksi ya dalam dan pengaruhnya sama K kayak gitu. Kalau dibalik seperti apa, kalau dikali 2 gimana, kalau dikali 3 gimana. Nah, di sini materi berikutnya adalah Pak Budi mau jelasin tentang apa yang dimaksud dengan derajat disosiasi. Nah, disosiasi itu sendiri artinya adalah peruraian ya, peruraian atau abisnya berapa gitu ya. Ya, berarti kalau misalnya di MRS ya, MRS gitu. Oh, mula-mula dia 5 mol kayak gitu kan. Terus R-nya itu bereaksi 2 mol kayak gitu kan. Sehingga sisanya itu tinggal 3 mol. Kayak gitu kan 5 dikurang 2 ya. Nah, berarti yang terurai atau yang habis yaitu sebanyak 2 mol kayak gitu. Makanya kalau kita mau yang berapa derajat disosiasinya atau derajat peruraiannya, yaitu alfa sama dengan ya yang ada di R dibagi yang ada di M, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu ya. Nah, contoh misalnya nomor 1, di dalam ruang yang volumenya 2 liter dipanaskan 1 mol gas SO3 menurut reaksi berikut. Setelah terjadi kesetimbangan, masih terdapat 0,2 mol gas SO2. Ini kita perlu pakai MRS. Kenapa? Karena 1 molnya ini belum dalam kondisi kesetimbangan. Tapi 0,2 molnya terjadi dalam keadaan kesetimbangan. Berarti kita tulis dulu deh reaksinya ya. 2SO3 menjadi ya 2SO2 ditambah sama O2. Ada MRS. Nah, jadi pertama di sini 1 mol ya yang belum dalam kondisi kesetimbangan. Kemudian ada 0,2 mol yang O2 ya, O2 di sini berarti ya, dalam kondisi yang sudah setimbang seperti itu. Dah, berarti kan ini nggak ada, kita masukin ke atas, ini 0,2 mol begitu ya. Pakai perbandingan koefisien itu kalau 1 0,2, berarti kalau 2 ya berarti 0,4 mol. Nah, ini juga 2 itu berarti 0,4 mol, seperti itu ya. Dikurangi sama dengan ini tetap 0,4 mol, yang ininya 0,6 mol, seperti itu. Gitu ya. Nah, hitunglah berapa derajat disosiasinya. Ya, berarti kan alfa tadi adalah R dibagi sama M kan. Nah, satu-satunya di sini yang memiliki M itu cuman si SO3 saja. Berarti nanti kita masukin ya derajat disosiasinya si SO3 ya. Berarti dia 1 mol dibagi sama 0,4 mol. Berarti sama saja seperti 10 kok kebalik sih Bapak? Sorry. R-nya 0,4 ya kan. Nah, M-nya itu 1 gitu ya. Ya sudah, berarti 0,4 dibagi 1 adalah 0,4. Atau nanti ada yang dia itu menyebutnya dalam persen, ya berarti tinggal 0,4 dikali 100%, berarti terdisosiasi sebesar 40%. Ya benar ya. Awalnya Pak Budi punya 1 mol. Terus 0,4-nya bereaksi. Berarti berapa persen yang bereaksi? Ya tinggal 0,4 dibagi 1 kali 100%, kayak gitu ya. 40%. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, Pak, mungkin nggak kalau misalnya ada pertanyaan nih misalnya ya, yang diketahui ada 2 M-nya. Misalnya SO3 sama apa? Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena kan kita tahu ini reaksinya, kamu udah belajar reaksi peruraian kan di termokimia. Ada reaksi pembentukan, ada reaksi peruraian. Contoh misalnya kita mau menguraikan CO2. Ya maka CO2-nya posisinya di sebelah kiri gitu ya. C tambah O2. Jadi pasti yang di sebelah kiri itu tuh cuma 1. Maka yang di M nanti ketika MRS pasti cuma 1 gitu ya. Misalnya 2 mol ya punyanya dia aja, ini nggak mungkin punya gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Oke? Nah, berarti apa nih? Oh, yang nomor 2 deh contoh deh misalnya ya. Nah, nomor 2
di sini pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruang 10 liter dipanaskan 0,6 mol SO3 ya kan, hingga terdisosiasi 50%. Nah, di sini 0,6 molnya belum dalam kondisi apa namanya kesetimbangan, dan karena kebetulan reaksinya sama, ini Pak Budi copy paste aja ya dari yang atas ya. Duplicate, kita pindahin ke bawah. Nah, ini ada MRS kan. Mula-mula itu di sini 2SO3 0,6 mol ya. Nah, kan udah tuh nggak diketahui data apa-apa lagi. Ya kan? Tapi di sini dikasih tahu terdisosiasi sebesar 50%. Berarti yang terurai di sini itu 50%-nya. Ya berarti 0,3 mol begitu ya. Dah, nanti dari sini kita kan bisa ngisi yang lain tuh. Oh, kalau koefisiennya 2 0,3, kalau 2 juga 0,3 juga. Kalau 1 ya berarti 0,15 begitu ya. Sehingga ini dikurang atas kurang bawah 0,3, ini 0,3 mol, ini juga 0,15 mol. Begitu ya. Nah, disuruh nyari apa sih? Oh, Kc. Jangan lupa ya kalau Kc ini kan mol. Maka molnya itu semuanya harus kita bagi sama volume. Ya kan, kan molaritas itu sama dengan N per V, benar ya. Nah, volumenya adalah yang 10 liter, kayak gitu. Berarti ini 0,03, ini 0,03, ini 0,015. Kalau Bapak jadiin eksponen, ini 3 kali 10 pangkat min 2, ini juga sama 3 kali 10 pangkat min 2, ini 1,5 kali 10 pangkat min 2, kayak gitu ya. Dah, berarti kalau kita mau nyari harga Kc, kanan per kiri pangkat koefisien. Nah, Kc-nya itu berarti yang di kanan koefisiennya siapa aja, berarti SO2 pangkat 2, yang O2 pangkat 1 dibagi sama SO3 pangkat 2, ya kan. Dah, berarti SO2-nya itu yang ini kan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, ya. Oksigennya yang ini 1,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi sama SO3-nya, oh sama ya, 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oh, enak nih, bisa dicoret semuanya ya. Coret gitu ya. Sisanya tinggal 1,5 kali 10 pangkat min 2. Itu Kc-nya ya. Nah, next kita mau nyari apa? Kp. Ya sudah, kita punya hubungan Kp itu sama dengan, kalau Kc-nya udah ada ya, Kc dikali RT pangkat delta M. Kc-nya yang 1,5 kali 10 pangkat min 2, R-nya itu adalah, nah R-nya kita pakai 0,082 ya, karena kita di sini lagi nggak ngomongin energi. Kalau tadi kan delta G energi, pakai yang 8314. T-nya itu berapa Celcius di sini? 27, suhu legendaris ya. Ditambah 273 berarti 300 Kelvin ya. Delta N-nya berarti koefisien kanan kurang kiri. Kanannya itu 2 sama 1, 3 ya totalnya ya. Dikurang sebelah kirinya cuma 2. Berarti 3 kurang 2, 1 ya. Kayak gitu. Oke dah, nanti kamu tinggal hitung ya berapa harga Kp-nya. Pahami ya sampai sini ya. Ini untuk derajat disosiasi. Oke. Nah, next, materi terakhir, Pak Budi mau ngajarin kamu. Nah, ini konsep ya atau teori tentang yang namanya pergeseran kesetimbangan. Nah, anak-anak, waktu kita belajar fisika, kita tahu bahwa ada yang namanya hukum ketiga Newton ya. Hukum ketiga Newton kayak gitu. Mungkin nanti kamu belajar sama guru fisika kamu ya, bahwa ketika kita melakukan aksi ya, maka nanti akan ada reaksi seperti itu. Jadi makanya hukum ketiga Newton itu disebutnya adalah aksi reaksi. Maksudnya gimana sih? Contoh nih misalnya nih ya, kalau di fisika nih kita ngedorong lemari ya. Ini misalnya Pak Budi punya loker atau lemari ya, yang kita dorong kayak gitu. Nah, kita mendorong ke arah kanan ya, misalnya ya. Nah, pastinya lemari itu tuh akan ngelawan dorongan kita. Jadi misalkan kita mendorong ke arah kanan dengan gaya 50 Newton. Nah, lemari ini akan ngelawan sebenarnya, makanya berat ya. Makanya kan kenapa dirasa berat gitu kan ya. Ya dengan berbagai macam gaya, ada gaya gesek gitu misalnya ya contohnya. Nah, nah cuman karena tenaga
Nah, tergantung nih, kalau tenaga kita lebih kuat, ya lemarinya bergerak ya kan. Kalau tenaga kita lembek, lemah, ya lemarinya nggak bergerak kayak gitu. Nah, misalkan lemarinya cuma bisa ngedorong memberikan perlawanan 30 newton, makanya gaya kita yang menang, makanya lemarinya bergerak, kayak gitu contohnya ya. Nah, ini artinya, kalau di fisika itu tuh nggak ada yang diem aja gitu ya, ketika kita memberikan aksi, maka benda yang kita berikan aksi akan merespon dengan reaksi, makanya ada aksi, ada reaksi, seperti itu ya. Nah, begitu anak-anak, begitupun juga dengan reaksi kimia ya, cuman ini beda ilmuwan aja, kalau itu kan hukum Newton ya. Nah, ini ada sebuah asas namanya asas Le Chatelier gitu ya. Kalau kata Le Chatelier itu, jika suatu kesetimbangan itu dilakukan aksi atau suatu tindakan, sistem tersebut akan mengadakan reaksi gitu. Jadi sama nih seperti contohnya di fisika, di kimia pun ketika kesetimbangannya kita ganggu atau kita beri perlakuan, maka nanti si reaksi kimia akan merespon perlakuan kita dengan cara apa, Pak? Oke, contoh ya. Yang pertama misalnya kita ganggu dia dalam segi konsentrasi. Nah, contoh ya misalnya ya, A menjadi B, ini ada kesetimbangan di sini nih ya. Kita kan tahu nih, syarat dari kesetimbangan itu kalau misalnya di sebelah kirinya itu 5 mol misalnya ya, maka di sebelah kanannya juga harus 5 mol. Ini syarat dari kesetimbangan ya. Nah, ketika misalnya kita iseng nih di laboratorium nih, gue iseng misalnya contohnya nih, isengnya itu dengan cara di sini di bagian A Bapak tambahin 2 mol lagi. Contohnya, Bapak tambahin 2 mol lagi. Nah, sehingga kan kalau Bapak tambahin 2 mol, ini jadi 7 mol, bener kan? B-nya itu jadi 5 mol, seperti itu. Nah, ini kan membuat keadaan itu nggak setimbang kan, bener nggak sih? Keadaan jadi nggak setimbang. Nah, nanti berarti kan di sini nih, kita memberikan sebuah perlakuan, kita iseng lah gitu bahasanya ya, kita memberikan sebuah aksi. Nah, maka reaksi ini akan merespon gimana caranya dia tuh supaya jadi setimbang lagi. Kayak gitu, dengan cara apa? Ya misalkan dengan cara satu molnya dia akan memindahkan satu molnya tuh ke sebelah kanan, kayak gitu ya. Nah, jadi, ini 6 mol, nah yang sebelah kanan juga 6 mol, kayak gitu. Sehingga dia akan mencapai kesetimbangan lagi, kayak gitu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Nah, jadi ketika kita memberikan perlakuan, memberikan sebuah aksi dengan iseng nih, gue mau iseng gue tambahin 2 mol," contohnya ya. Nah, reaksi kimia tuh nggak akan tinggal diem loh, nggak akan pasrah begitu aja, kayak gitu ya. Nah, dia akan berpikir gimana caranya supaya ini tuh setimbang lagi dengan cara memindahkan ke lawannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini Pak Budi punya kesimpulan, kalau Bapak ngegangguinnya itu si A, ya, nih Bapak gangguin ya, Bapak nambahin konsentrasinya di si A, kayak gitu ya, maka responnya adalah kesetimbangan akan bergesernya itu ke B, kayak gitu kan. Atau sebaliknya nih, seandaikan Bapak gangguinnya si B dengan cara nambahin 2 mol ke sini, kayak gitu ya, maka responnya dia adalah nanti dia sebaliknya ke si A, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa dapat kesimpulan seperti ini ya, kalau konsentrasinya itu kita tambahin sama kita ganggu dengan cara ditambahin ya, bukan dengan cara dikurangin. Nanti dikurangin ada lagi. Maka nanti akan bergeser ke arah lawannya, kayak gitu, bergeser ke arah lawannya. Jadi kalau Bapak nambahinnya di A, ya dia gesernya ke B. Kalau Bapak nambahinnya di B, dia gesernya ke A. Kalau Bapak nambahin di kiri, dia nanti gesernya ke kanan. Kalau Bapak nambahinnya di kanan, nanti dia akan bergesernya ke arah kiri, seperti itu. Tapi sekarang Bapak mau isengnya dengan cara Bapak kurangin 2 mol sama Bapak. Contoh ya, A sama B. Tadi sama-sama 5 mol, ini juga sama-sama 5 mol. Nah, Bapak nanti mau ngurangin si B deh sekarang. Ini Bapak mau kurangin 2 mol. Sehingga dia tinggal 3 mol, bener nggak? Kalau tadi kan Bapak isengnya Bapak tambahin. Sekarang Bapak kurangin. Si B nih yang Bapak kurangin ya sama Bapak ya, kayak gitu. Nah, ini kan 5 mol. Nah, nanti dia juga nggak akan tinggal diem ya. Gimana caranya supaya dia seimbang lagi? Dengan cara berbagi satu molnya. Kayak gitu. Satu molnya dia berbagi ke sisi yang dikurangi. Kayak gitu, ya kan? Sehingga nanti
ini 4 mol, sisi yang membutuhkan ya, 4 mol, ini 4 mol. Paham ya maksud Bapak ya? Kayak gitu. Nah, jadi kalau Bapak nguranginnya di B, kesetimbangannya akan nyamperin si B arahnya ya. Seandaikan tadi yang Bapak kurangin itu di bagian A, ya pasti nanti akan nyamperinnya tuh nyamperin si A, karena yang ngebutuhin itu si A, kayak gitu ya. Sehingga di sini kalau Bapak punya kesimpulan ya, konsentrasinya itu Bapak kurangi sama Bapak, maka nanti kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah ya yang dikurangi, kayak gitu. Yang dikurangi. Ya tergantung kalau kita nguranginnya di kiri, ya dia geser ke kiri, tapi kalau kita ngurangin ke kanan, ya berarti dia akan bergeser ke kanan, seperti itu. Ini, konsep dari konsentrasi ya, seperti itu. Contoh yuk misalnya Pak Budi punya soal seperti ini nih. Pak Budi punya sebuah sistem kesetimbangan reaksinya sebagai berikut. Fe+3 sama SCN- menjadi FeSCN2+ ya. Kemanakah kesetimbangan akan bergeser jika yang A Bapak tambahin FeCl3. Nah, anak-anak, FeCl3 itu sendiri kalau kita ionin sama kita, ini ada ion Fe+3 gitu kan ya, dan ion Cl-. Artinya di sini Bapak tambahin konsentrasi Fe3 plusnya. Ingat ya, ketika konsentrasi ditambah, maka bergeser ke arah lawannya. Fe3 plus di sini adanya di posisinya di sebelah kiri. Nih batasnya ya, kiri kanan adalah tanda panah. Artinya Bapak nambahin konsentrasi yang ada di sebelah kiri. Sehingga nanti konsentrasi bergeser ke arah lawannya. Maka ketika ditambahin FeCl3, dia akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang B, Bapak tambahinnya itu adalah si FeSCN2+. Kebetulan FeSCN2+ itu adanya di sebelah kanan, benar nggak? Tadi kalau kita nambahin konsentrasi akan bergeser ke arah lawannya. Nah, maka ketika kita nambahinnya di kanan, berarti nanti akan bergeser ke arah kiri, seperti itu, ya. Next, berikutnya adalah FeOH3. FeOH3 itu sama ya, kalau kita ionin, dia ada ion Fe+3-nya dan ada ion OH-nya. Nah, Fe+3 itu tadi adanya juga di sebelah kiri. Berarti kalau Bapak nambahinnya ke kiri, dia akan bergesernya ke arah kanan, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Terakhir, itu Bapak tambahkan HCl. Nah, HCl itu sendiri gitu ya, ini fungsinya adalah untuk mengikat ion yang positif. Nah, satu-satunya ion positif yang ada di situ adalah ion Fe3+ ya, karena kalau FeSCN2+ tuh kompleks ya dia ya. Oke, nah jadi artinya apa? Kalau mengikat Fe3+, jadi ion Fe3+-nya tuh diambil sama siapa? Sama si HCl. Ya berarti sama saja kita itu mengurangi konsentrasi Fe3+, kayak gitu, di sebelah kiri ya. Ketika konsentrasinya dikurangi, dia akan bergeser ke arah yang dikurangi. Nah, karena Fe3+ itu adanya di kiri, dan dia itu diambil atau dikurangi sama si HCl, maka nanti dia juga kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang dikurangi, yaitu arah kiri itu sendiri, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Oke, next yang kedua yaitu adalah tekanan dan volume, kayak gitu. Nah, contoh nih misalnya nih, ini Pak Budi punya sebuah wadah atau yang dikenal juga dengan nama piston ya, kayak gitu. Nah, ini misalnya ada piston A sama piston B. Di piston A ini Bapak kasih tekanan kecil, contohnya misalnya Bapak kasih tekanan 2 atm, contohnya ya. Tapi di piston B, Bapak kasih tekanannya besar, 5 atm, tuh makanya kalau kamu lihat dia, lebih ketekan ya ke bawah ya, yang bagian B ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, kita tinjau dari segi volume anak-anak, ketika tekanannya itu lebih kecil, dia menyisakan volume yang lebih besar, bener nggak? Sebaliknya, kalau tekanannya lebih besar, dia menyisakan volume yang lebih kecil. Inilah yang menandakan bahwa yang namanya tekanan sama volume itu berbanding terbalik.
Jadi Bapak bikin ya sama Bapak ya. Ketika tekanannya Bapak perbesar, Bapak tambahin ya sama Bapak ya. Hal ini membuat volume itu mengecil. Ngerti ya plus minus ya? Plus itu membesar, minus itu mengecil. Sebaliknya, ketika tekanannya itu kecil atau Bapak kecilin sama Bapak, volumenya akan membesar, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tekanan sama volume tuh berarti kita ngomongin gas ya. Nah, contohnya gasnya tuh yang Bapak arsir merah sama Bapak. Semakin tekanannya kecil, yang sebelah kiri dulu ya, kalau tekanannya kecil, maka volumenya besar, ya kan. Gas yang ketampung pun, yang Bapak arsir merah itu tuh, nih ya, yang ini nih ya, ini yang Bapak arsir merah nih, misalkan isinya adalah sebuah gas ya, itu lebih banyak gitu kan, dibandingin sama yang sebelah kiri. Kayak gitu. Jadi, gas itu ya tergantung wadahnya kan, kalau wadahnya besar, kalau volumenya besar, maka gasnya juga banyak, kayak gitu kan. Nah, kalau volumenya kecil, itu gasnya juga lebih kecil. Nah, banyak atau sedikitnya itu kita sebut dengan mol, di mana disimbolkan dengan yang namanya koefisien. Jadi, kalau misalnya volumenya kecil, berarti nanti dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Kalau misalnya volumenya lebih banyak atau lebih besar, maka nanti dia akan bergeser ke koefisien reaksi yang lebih besar, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan sama kita di sini, misalnya Pak Budi punya soal seperti ini ya. Perhatikan reaksi kesetimbangan dalam peruraian gas amoniak berikut. Kemanakah kesetimbangan akan bergeser jika tekanan diperbesar? Ingat ya, ketika tekanan diperbesar, maka tadi volume akan mengecil dan dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Yuk kita lihat yuk sama kita yuk. Tanda panah itu sebagai batas ya. Ini sebagai batas nih. Di sebelah kanan itu koefisiennya 1 ditambah 3. Totalnya ada 4 koefisiennya. Sementara di sebelah kiri itu cuman punya 2. Nah, sisi mana yang koefisiennya lebih kecil? Yaitu sisi kiri. Berarti nanti kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Nah, kalau tekanan diperbesar, sebaliknya sorry, tekanan diperkecil, sebaliknya yang membesar itu adalah volumenya. Maka nanti dia akan bergeser ke yang koefisiennya itu juga lebih besar. Benar ya, nih konsepnya nih ya, yang ini ya. Oke. Nah, karena koefisiennya lebih besar, berarti nanti dia akan bergeser ke sebelah kanan. Karena kanan lebih gede ya, 4 ya. Kalau kiri cuma 2 saja. Nah, volume diperbesar berarti dia gas, koefisiennya juga lebih besar ya. Tadi yang lebih besar adalah sisi sebelah kanan, ya, dan ketika volumenya diperkecil, maka dia akan bergeser ke yang koefisiennya lebih kecil. Maka nanti dia akan bergesernya ke sebelah kiri, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, terakhir itu adalah pengaruh dari suhu. Nah, kita udah belajar ya kemarin ya waktu di bab termodinamika bahwa ketika ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi melepaskan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. Benar kan ya? Artinya anak-anak di sini tuh kalornya sistem tuh berkurang. Iya kan? Makanya deltanya negatif. Endotherm itu sistemnya menerima, ya menerima kalor sehingga dia, kalor atau panas di sistemnya itu bertambah. Ini kita ngomongin sistem ya, karena kan sistem itu definisinya segala sesuatu yang jadi pusat perhatian kita ya. Jadi kita perhatian aja yang ada di sistem ya kan. Nah, sehingga anak-anak kalau kita perhatikan sama kita, contoh misalnya Pak Budi punya soal seperti ini ya. Mg dengan HCl itu bereaksi dan memiliki delta H minus 50 kilojoule. Nah, kita tahu bahwa ini reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, kira-kira perlakuan mana yang sejalan ketika suhunya diperbesar, apa suhunya diperkecil? Nah, kita lihat karena ini eksoterm, anak-anak, berarti suhu di sistem itu berkurang atau panas di sistem itu berkurang. Ketika kita itu memperbesar suhu, berarti kan ini melawan kodratnya. Ngerti nggak? Eksoterm itu kan sistemnya itu
berkurang, dia tuh cenderung negatif ya delta H-nya ya, atau panas di sistem itu dilepas. Nah, ini malah kita nambahin panas dengan cara suhu diperbesar, ya enggak? Ketika dia melawan kodratnya, kayak gitu ya, maka nanti reaksinya itu juga akan, eee, m muter balik apa ya, jadi kan reaksi itu kan normalnya ke kanan, normalnya ya, reaksi itu ke kanan. Nah, nanti dia itu akan melawan kodrat juga dengan cara muternya tuh ke kiri gitu ya. Jadi MgCl2, H2 menjadi Mg sama HCl. Jadi ngebacanya dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan kayak gitu. Ya, jadi kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Kenapa? Karena dia ngelawan kodrat. Eksoterm itu seharusnya delta H-nya negatif, panasnya berkurang. Ini malah kita nambahin panas, ya enggak? Dengan cara memperbesar suhu. Nah, kalau suhunya diperkecil, ini sejalan. Udah dia ekso, suhunya kita perkecil gitu kan. Jadi sejalan ya prosesnya ya. Nah, maka reaksinya nggak akan ngelawan kodrat, reaksinya akan menuju ke arah kanan, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya yang ini kan reaksinya itu kita gini deh. Nah, ini di delta H-nya tuh positif kan, berarti dia reaksinya adalah reaksi endoterm ya. Nah, ketika suhunya diperbesar, endoterm itu berarti dia itu sistemnya menerima panas. Oh ya, berarti sistemnya itu jadi panas ya. Ya kan? Suhu diperbesar. Wah, ini kan sejalan nih. Udah dia nerima panas, ini juga nerima panas. Karena sejalan, maka nanti reaksinya akan ke arah kanan. Seperti itu ya. Tapi kalau suhunya diperkecil, dia ngelawan kodrat kan. Maka nanti dia kesetimbangannya akan ke arah kiri. Kayak gitu ya. Kayak gitu anak-anak. Bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak ya. Oke, baik. Nah, karena dia itu kita berarti sudah punya 3 kesimpulan, konsentrasi, kemudian tekanan dan volume, terakhir suhu. Ya memang ini materinya cenderung, eee, teori tapi teori konsep ya. Nah, misal anak-anak, Pak Budi punya soal seperti ini nanti nih ya, pada saat nanti kita lagi tryout ya. Ada sebuah industri dari NH3 atau amonia, pembuatan amonia nih ya. Nah, dia tuh pengen supaya NH3 yang dihasilkan itu sebanyak-banyaknya. Ya namanya industri pengen ngeraup keuntungan kan pasti kan. Kira-kira perlakuan manakah supaya NH3-nya itu dalam keadaan sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Ya berarti NH3 itu kan adanya tuh di sebelah kanan, bener nggak? Oke, ketika NH3-nya adanya di sebelah kanan, gimana caranya kesetimbangannya itu kalau pengen dihasilkan NH3-nya itu banyak ya, ya kesetimbangannya pun juga harus bergeser ke arah kanan. Ya tinggal kita lihat saja sama kita. Pernyataan yang A, kita menambahkan gas nitrogen. Yuk kita lihat yuk teorinya yuk. Ini kan kalau nambahin atau mengurangi itu konsentrasi ya, berhubungan dengan konsentrasi. Ketika konsentrasinya kita tambahin, dia akan bergeser ke arah lawannya. Kita lihat aja sama kita. Di sini N2 itu adanya di mana sih? Oh, N2 itu adanya di sebelah kiri. Ketika kita tambahin, dia akan bergeser ke arah lawannya. Berarti dia akan bergeser ke kanan. Pas banget kesetimbangan ini mintanya dia bergesernya ke arah kanan. Berarti perlakuannya benar ya. B, memperbesar volume. Nah, kita lihat yuk teorinya yuk. Ketika memperbesar volume, ya, maka dia akan bergeser ke yang koefisiennya juga lebih besar. Benar ya? Oke, berarti kita lihat koefisien di sebelah manakah yang lebih besar. Kita lihat aja sama kita. Di sebelah kanan cuma 2. Di sebelah kiri 3 tambah 1 jadi 4. Oh, dia akan bergeser ke arah kiri kan berarti kan? Kayak gitu. Karena dia akan, mencari yang volume yang koefisiennya lebih besar. Nah, ini nggak sejalan ya, karena kita pengennya bergesernya ke arah kanan. Memperkecil tekanan itu berarti dia juga akan memperbesar volume. Oh, berarti sama seperti yang tadi, ya kan? Koefisiennya membesar, berarti ininya juga bergesernya ke arah yang lebih besar, yaitu tadi adanya di sebelah kiri. Terakhir yaitu menurunkan suhu. Nah, kalau kita perhatikan di sini delta H-nya itu bernilai negatif
di mana ini suhunya itu atau reaksinya itu adalah reaksi yang eksoterm ya. Reaksi eksoterm itu berarti sistem melepaskan kalor ke lingkungan, yaitu panasnya itu berkurang. Maka perlakuannya pun juga harus yang mengurangi panas. Nah, ini juga kebetulan menurunkan suhu, berarti mengurangi panas ya. Nah, maka nanti kesetimbangannya itu akan sesuai kodratnya, yaitu ke arah kanan, kayak gitu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah A sama D. Kalau PG-nya PG kompleks ya nanti ya, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, baik. Nah, ini materi keseimbangan kimianya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di video yang lain yaitu bab tentang asam basa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan dalam pertemuan keseimbangan kimia video keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya ya.